Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 649. Chapter 649, Legenda Dewa Naga. Menurut catatan kuno Pagoda Jiwa, ada peristiwa penting yang terjadi di alam ilahi yang memanggil Dewa Naga. Peristiwa itu hampir menghancurkan seluruh alam ilahi. Yang disebut ketuhanan sebenarnya adalah sublimasi setelah kekuatan hidup seseorang mencapai tingkat tertentu. Padahal, definisi Lord pada awalnya bermula dari definisi manusia ini. Dengan demikian, puncak keberadaan, bagi manusia dari planet-planet, membentuk alam ilahi. Mereka juga mendirikan serangkaian sistem hierarki di alam ilahi. Siapapun yang telah berkultivasi ke tingkat itu, baik itu manusia atau binatang, bisa naik ke alam ilahi selama dia bisa mengatasi rintangan terakhir. Selain itu, seseorang akan ditugaskan ke peringkat yang berbeda sesuai dengan potensi dan kekuatannya. Legenda mengatakan bahwa ada 5 Raja Dewa Agung di alam ilahi. Mereka membentuk Dewan Alam Ilahi dan menjadi penguasa tempat mereka mengawasi dunia di bawah mereka. Karena alam ilahi diciptakan oleh manusia tingkat tinggi ini, manusia ketuhanan ini menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Dengan berlalunya waktu, ideologi bahwa binatang yang seharusnya melayani manusia mulai berkembang. Yang terjadi selanjutnya adalah keilahian manusia secara alami menang atas binatang ketuhanan, dan manusia akhirnya memperbudak binatang itu. Manusia ketuhanan lebih kuat, mereka mengendalikan pusat alam ilahi dengan 5 Raja Dewa. Kekuatan mereka jauh melebihi binatang ketuhanan, sehingga binatang ketuhanan harus menanggung penyalahgunaan. Suatu hari, seekor binatang ketuhanan mengalami perlakuan tidak adil di mana ia diburu. Setelah mengetahui penganiayaan salah satu dari mereka, binatang buas menjadi marah. 5 Raja Dewa Agung berurusan dengan petugas ilahi yang menganiaya binatang ketuhanan, tetapi mereka tidak bisa menenangkan murka para binatang ilahi. Karena marah, Dewa Naga mengusulkan untuk memimpin binatang ilahi meninggalkan alam ilahi dan membangun alam ilahi lain yang hanya akan menjadi milik mereka. Dewan alam ilahi yang dikendalikan oleh 5 Raja Dewa Agung tidak akan pernah menyetujui itu. Jadi, konflik besar meletus. Namun, Dewa Naga menahan diri dan memilih untuk berkompromi. Tidak lama setelah itu, ketika dia merasa bahwa dia telah dipersiapkan dengan baik, dia memimpin para binatang buas untuk memulai perang. Tang Wulin dan Ye Xinglan mendengarkan dengan tidak percaya saat Gu Yue melanjutkan ceritanya. Jika cerita Gu Yue benar, lalu dari mana informasi mengenai alam ilahi dari pagoda roh berasal? Itu tidak terbayangkan. Sudah bertahun-tahun sejak manusia memasuki alam ilahi. Oleh karena itu, alam ilahi hanyalah legenda di benua Do Luo, benua bintang Luo, dan benua surga Do. Namun demikian, deskripsi gamblang Gu Yue tampaknya telah membawa mereka ke dunia itu. Perang berlangsung lama di alam ilahi. Ini membawa malapetaka yang tidak menguntungkan ke alam ilahi. Lebih dari sepertiga manusia ketuhanan menjadi korban selama perang. Itu adalah pukulan terberat yang mereka derita sejak penciptaan alam ilahi. Tapi pada akhirnya, binatang buas kalah perang. Dewan alam ilahi terlalu kuat. Dewa Naga dipecah menjadi 2 oleh Dewa Siulu dari 5 Raja Dewa Agung. Gu Yue tiba-tiba berhenti berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. Tatapannya terbakar saat dia berkata, Dewa Naga adalah ketuhanan tingkat tinggi, jadi dia abadi. Bahkan Raja Dewa tidak mampu membunuhnya. Kekuatan asalnya berasal dari energi kekacauan saat dia menciptakan dunia. Meskipun dia terbelah menjadi 2, dia tidak mati. Itu mungkin baginya untuk meregenerasi dirinya sendiri. 2 bagian tubuhnya berubah menjadi 2 naga raksasa. Salah satu naga raksasa memiliki sisik emas berbentuk berlian di seluruh tubuhnya dan mewarisi kekuatan Dewa Naga bersama dengan serangan dan pertahanan tubuh aslinya. Lahirlah Raja Naga Emas. Tubuh Tang Wulin bergetar dan ekspresinya berubah menjadi salah satu keterkejutan. Apa? Gu Yue melanjutkan ceritanya. Bagian lainnya berubah menjadi Raja Naga Perak. Garis keturunan yang dimiliki tubuh Anda adalah bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Raja Naga Gunung adalah keturunan Raja Naga. Jadi, tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Gunung, itu tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan Anda yang awalnya adalah bagian dari Raja Dewa. Apakah kamu paham sekarang? Tang Wulin memahami penjelasan Gu Yue. Dia tidak pernah menyangka bahwa garis darah di tubuhnya sebenarnya sekuat itu. Itu adalah setengah dari Dewa Naga, dan itu benar-benar tidak bisa dipercaya.
Jadi apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi dengan Raja Naga dan binatang buas di alam ilahi? Ye Xinglan bertanya. Mata Gu Yue tampak aneh. Manusia ketuhanan membuang binatang ilahi dari alam ilahi sepenuhnya. Tidak ada yang tahu keberadaan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Sejak saat itu, tidak ada binatang ketuhanan di alam ilahi. Binatang buas apapun yang memenuhi syarat untuk naik ke alam ilahi ditindas di dunia bawah dan membuatnya tidak mampu menyublim ke tingkat yang lebih tinggi. Ini tirani, Ye Xinglan mengerutkan kening. Rasa dingin merembes keluar dari sudut bibir Gu Yue. Ini adalah naluri alami manusia. Bukankah manusia yang menciptakan ideologi membagi dunia menjadi kita dan mereka? Ye Xinglan menatap Gu Yue dengan heran. Kamu terdengar seperti kamu bukan manusia. Gu Yue tertegun sejenak. Jangan bicarakan ini lagi. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua tentang mitos ini dalam catatan kuno. Garis keturunan di tubuh Tanggulin harus menjadi bentuk paling murni dari garis keturunan Raja Naga Emas. Jadi, dia pasti memiliki level yang lebih tinggi dari Raja Naga Gunung. Hanya saja Tanggulin belum menguasai kendali atas kekuatan garis keturunannya saat ini. Dia juga harus memiliki efek yang sama dalam hal penindasan atribut. Jadi, jika kita mempertimbangkan siapapun di antara kita yang memiliki peluang untuk mengalahkan jiwa bela diri Raja Naga Gunung Long Yue, maka itu hanya Wulin. Oleh karena itu, saya setuju dengan saran Ye Xinglan untuk menempa armor tempur untuk Wulin dengan kecepatan penuh untuk meningkatkan kekuatannya. Tang Wulin memandang Gu Yue, lalu dia menatap Ye Xinglan lagi. Alisnya terkatup rapat sementara ekspresinya tampak aneh. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang terungkap di benaknya. Kata-kata Gu Yue sepertinya membuatnya mengingat sesuatu dengan jelas, namun dia tidak bisa memahami pikiran dari ingatannya. Ye Xinglan menjawab, baiklah, itu sudah diselesaikan. Saya pergi. Gu Yue berbicara sambil menatap ke arah Ye Xinglan yang pergi, aku juga pergi. Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Gu Yue, apakah kamu benar-benar menemukan informasi mengenai Raja Naga Emas dan Raja Naga Gunung di Pagoda Roh? Apa sebenarnya yang kamu lakukan di rumah? Gu Yue tersenyum acuh tak acuh. Sudahkah kamu lupa? Jiwa bela diri saya adalah naga 7 warna. Saya tidak selesai menjelaskan ketika kami bersama Xinglan sebelumnya. Raja Naga Emas mewarisi kekuatan dan kemampuan Dewa Naga, sedangkan Raja Naga Perak mewarisi kemampuan kontrol unsur Dewa Naga. Kami dari garis keturunan naga 7 warna dan kami memiliki sebagian dari garis keturunan Raja Naga Perak. Anda menebak dengan benar. Informasinya bukan dari Pagoda Roh, tapi itu rahasia keluarga kami. Tang Wulin menyipitkan mata. Tatapannya membara saat dia menatapnya, jadi, kamu mengatakan bahwa kamu baik padaku karena garis keturunanku terkait dengan kamu. Gu Yue tertegun sejenak, ekspresinya menjadi dingin. Bisa dibilang begitu. Tatapan Tang Wulin membeku, benarkah? Hati Gu Yue merasakan sakit yang tajam tanpa alasan saat dia melihat ke mata sejernih kristal. Dia menganggukkan kepalanya dengan paksa. Ya itu benar. Saya mengerti sekarang. Tang Wulin mencerminkan anggukannya dengan serius. Gu Yue ingin bertanya, apa yang kamu mengerti? Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berjalan ke pintu dan menariknya. Gu Yue, suara Tang Wulin bergema dari punggungnya. Gu Yue berhenti tiba-tiba dengan punggung menghadap Tang Wulin. Apa itu? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Jadi, jika Anda mendekati saya pada awalnya karena garis keturunan saya, bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu masih merasakan hal yang sama sekarang? Tubuh Gu Yue sedikit menegang. Iya, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Tang Wulin linglung saat dia melihat kosong ke pintu dan mendengarkan suara itu menutup. Hampir terasa seperti pintu besar di hatinya tertutup juga. Soul Land 3 Chapter 650. Chapter 650, Pertandingan Round Robin. Kompetisi elit muda kontinental peringkat tinggi Soul Masters berlanjut. Persaingan semakin seru saat memasuki tahap round robin. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik berperang satu sama lain. Ada pertarungan yang lebih menarik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Pertandingan konfrontasi antara Monster Academy dan Shrek Academy menjadi topik perbincangan favorit publik. Mayoritas masyarakat mengabaikan perbedaan usia antara kedua kelompok tersebut. Mereka hanya menyadari bahwa kekuatan Long Yue tidak ada bandingannya bahkan dengan Akademi Shrek dipertimbangkan. Realitas sepertinya membuktikan maksudnya. Ye Xinglan dari Akademi Shrek memilih untuk meninggalkan pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2.
Dia hanya muncul kemudian di pertandingan grup round robin. Hanya ada 3 orang yang tersisa dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Akademi Shrek. Mereka adalah Tang Wulin, Xie Xie, dan Yuanen Yehui. Hanya ada 2 kontestan yang tersisa dari 4 awal dalam pertandingan 2 lawan 2 karena Yue Zhenyu yang cedera parah dan Ye Xinglan yang mundur dari kompetisi. Untungnya, pertandingan round robin berikut berlangsung santai bagi mereka. Mereka tidak bertemu dengan lawan yang kuat. Akademi Monster, di sisi lain, diwakili oleh Dai Yuyan, Dai Yun, dan 2 kontestan lainnya dalam pertandingan 1 lawan 1 selain Long Yue. Mereka berlima maju tanpa hambatan dalam pertandingan round robin. 10 hari kemudian, pertandingan round robin berakhir. Semua kontestan yang tersisa dari Monster Academy dan Shrek Academy memasuki final. Pertandingan eliminasi akan segera dimulai. Setiap kemenangan dan kekalahan akan mempengaruhi peringkat akhir semua grup yang berpartisipasi. Tidak ada jalan untuk mundur dalam putaran eliminasi tunggal. Setiap orang yang berpartisipasi di final merasakan stres yang luar biasa. Pertandingan individu akan menentukan 64 final, sedangkan pertandingan 2 lawan 2 akan menentukan 32 final. Hanya ada 16 tim yang masuk ke babak final pertandingan grup. Terakhir, hanya akan ada 1 juara di akhir kompetisi. Chapter eliminasi berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Babak penyisihan tidak akan dilakukan secara bergantian, namun pertandingan 1 lawan 1 akan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan juara. Setelah itu, pertandingan 2 lawan 2 akan dimulai, diikuti dengan pertandingan grup terakhir. Pengaturan seperti itu dilakukan karena banyak kontestan kuat yang mengikuti sejumlah pertandingan. Selain itu, pengaturannya adalah untuk memastikan kompetisi dilakukan secara adil sambil memungkinkan para kontestan untuk menampilkan kekuatan tertinggi mereka dalam kompetisi tersebut. 64 pertandingan terakhir dilakukan dengan undian. Kontestan terkuat dari setiap tim akan menjadi unggulan teratas untuk diberi prioritas untuk menarik undian di babak pertama. Tang Wulin tidak berada di puncak di timnya karena dia menarik diri dari pertandingan antara dia dan Dai Yuyan. Dia sudah mengamankan tempat untuk bertanding nanti. Eksploitasinya membuat penghuni Star Luo Empire semakin mengejek pasukan Shrek. Namun, Tang Wulin tetap tidak terbebani olehnya. Dia masih bertekad seperti biasanya. Malam pun tiba, di Grand Star Luo Hotel. Tahap final kompetisi dimulai besok. Daftar nama telah diterbitkan. Setiap orang harus mencurahkan usahanya untuk kompetisi. Pada saat yang sama, Anda juga harus menjaga keselamatan Anda, Tang Wulin berbicara kepada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Yue Zhenyu juga ada di ruangan itu. Sementara itu, Su Lizhi membantu Ye Xinglan dalam memproduksi armor tempur. Yue Zhenyu sudah pulih, namun, patah tulangnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh total. Ia sempat absen pada pertandingan 2 lawan 2 tersebut, namun ia masih bisa bertanding di babak final pertandingan grup nanti. Emosi Yue Zhenyu sepertinya telah berubah setelah pertempuran dengan Long Yue. Dia tidak depresi tetapi dia tampak lebih dalam. Tang Wulin sedang duduk dan tampak tenang dengan esensinya ditarik. Dia memancarkan sensasi yang kokoh dan luhur. Dia berperilaku lebih seperti kapten mengikuti ketinggian kekuatannya. Xie Xie telah melihat daftar nama sebelumnya. Sungguh sia-sia kita tidak bertarung melawan siswa Monster Academy, kalau tidak aku akan membunuh mereka. Ada 2 kontestan tipe agility lainnya yang berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 dari Monster Academy. Xie Xie telah mengantisipasi melawan mereka. Tang Wulin menasihati Yuanen, hati-hati besok. Yuanen Yehui memiliki keberuntungan terburuk dalam undian untuk putaran pertama putaran final. Dia akan melawan salah satu master jiwa tipe agility dari Monster Academy. Lawan Tang Wulin sangat bagus tetapi hanya seorang master jiwa biasa. Yuanen Yehui menjawab, saya telah mengamati pertarungannya sebelumnya. Saya akan mencurahkan setiap upaya saya untuk melawannya. Kompetisi ini menuju tahap final. Mereka tidak bisa menghindari pertemuan dengan pesaing mereka dari Akademi Monster, jadi tampaknya momen kebenaran mereka akhirnya telah tiba. Tang Wulin mengumumkan, saya juga telah melakukan pengamatan lebih awal. Mari kita bahas taktik-taktik pertempuran kita. Setiap orang akan mendapat manfaat dari diskusi bersama. Gu Yue berdiri di samping. Dia tampak sedikit terganggu ketika dia melihat Tang Wulin membantu Yuanen Yehui untuk menganalisis lawan dan menyusun strategi taktik pertempuran Yuanen Yehui dengan serius. Su Xiaoyan menyikut Gu Yue yang berdiri di sampingnya. Sister Yue, apa yang terjadi denganmu akhir-akhir ini? Anda tampak sedikit terganggu akhir-akhir ini.
Apakah Anda bertengkar dengan Kapten? Semua orang sibuk berkultivasi, jadi saya yakin kalian berdua bahkan tidak punya waktu untuk bertengkar, bukan? Gu Yue memutar matanya. Perhatian, ini adalah waktu bagi kita untuk membalas melawan musuh kita yang kuat karena kita sama-sama tidak menyukai musuh kita. Su Xiaoyan terkikik. Sebenarnya, kami sudah melakukannya dengan sangat baik di level kami. Persaingan ini semakin timpang. Akademi tidak akan menyalahkan kami jika kami kalah, hanya penilaian kami yang akan berbeda. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa Penatua Kai dan Guru Wu tidak muncul sama sekali? Saya pikir mereka melakukan itu dengan sengaja untuk menguji kita. Gu Yue meliriknya. Anda memiliki pemahaman yang jelas, bukan? Meski begitu, kami perlu melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Su Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan menjawab, tentu. Saya hanya mengatakan bahwa setiap orang telah berubah. Zheng Yu menjadi tertutup setelah dia kalah dalam pertandingan. Dia telah berkultivasi setiap hari meski terluka. Dia hampir tidak berbicara. Faktanya, dia bukan lagi kotak obrolan. Kapten juga banyak berubah. Dia lebih tenang dari sebelumnya dan membuat semua orang merasa nyaman, tetapi apakah Anda tidak mengkhawatirkannya? Dia hampir seperti robot. Saya tidak berpikir itu sehat untuknya. Gu Yue tersenyum tipis. Anda telah meremehkannya. Wulin selalu menjadi tipe orang yang rebound lebih tinggi saat tekanan lebih besar. Ini hanya membuatnya lebih kuat. Dia tidak mungkin terpengaruh terlalu banyak. Su Xiaoyan mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku lebih suka kapten yang lebih sentimental. Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Anda harus lebih membantunya. Gu Yue mengangguk lembut. Sangat baik, ini diselesaikan kemudian. Semuanya pergi dan makan malam. Saatnya makan malam ketika Tang Wulin selesai membantu Yuanen Yehui dalam menilai lawannya. Kapten, bagaimana denganmu? Maukah Anda bergabung dengan kami? Su Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kapan dia melihat Tang Wulin mengambil jaketnya. Aku tidak akan bergabung dengan kalian semua hari ini. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Karena itu, dia berjalan ke depan. Su Xiaoyan berbisik kepada Gu Yue. Ini aneh. Apakah ada yang lebih penting daripada melewatkan waktu makannya? Apakah kaptennya baik-baik saja? Gu Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam-diam mengikuti di belakangnya saat dia berjalan keluar. Tang Wulin memanggil taksi jiwa ketika dia berada di luar Grand Star Luo Hotel. Kamu mau pergi kemana? Sopir taksi bertanya. Markas Sekte Tang, jawab Tang Wulin. Baik. Taksi melaju di sepanjang jalan begitu saja. Langit benar-benar gelap sementara jalanan terang benderang. Mereka yang sudah seharian sibuk bekerja akhirnya punya waktu untuk diri sendiri. Tang Wulin sedikit menjauh saat dia melihat keluar dari jendela taksi. Dia sangat menikmati perasaan ini. Adalah kebahagiaan untuk tidak disibukkan dengan pikiran pada waktu-waktu tertentu. Setidaknya, dia dalam kondisi seperti itu saat ini. Mobil melambat karena terlalu banyak pejalan kaki dan kendaraan di jalan. Mereka berhasil meninggalkan keramaian dan hiruk-pikuk. Mobil mulai menambah kecepatan. Tang Wulin menundukkan kepalanya untuk mengenakan topeng prajurit putihnya, sementara dia melepas jubahnya secara bersamaan. Markas Sekte Tang sangat ramai. Orang-orang bergerak tanpa henti di depan gedung. Tang Wulin turun dari mobil dan menyampirkan jubah di punggungnya. Dia mengenakan tudung dan dengan cepat masuk ke dalam gedung. Kerumunan yang memasuki pintu memandang ke arahnya dengan ekspresi iri tapi kagum saat melihat pakaiannya. Siapapun yang mengenal Sekte Tang akan mengerti apa yang diwakili oleh pakaiannya. Battle Soul Hall adalah inti dari markas Tang Sekte. Itu juga salah satu dengan kekuatan inti paling banyak di antara 3 aula dalam, dan tidak kalah pentingnya dari aula ibadah. Meskipun aula ibadah memiliki peringkat tertinggi di antara 3 aula dalam, hampir setiap anggota aula ibadah berasal dari aula jiwa pertempuran. Seorang prajurit kulit putih mewakili statusnya, terutama bagi para murid dunia luar. Kecemburuan mereka pada pakaian Tang Wulin tidak bisa disembunyikan. Soul Land 3 Chapter 651. Chapter 651, Item Roh 10.000 Tahun Sekte Tang. Tidak mungkin seseorang bisa naik pangkat hanya dengan menyelesaikan misi di Battle Soul Hall. Itu hanya bisa ditentukan oleh Battle Soul Hall itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada cara lain untuk memasuki Battle Soul Hall selain memenangkan hati seseorang di dalam. Pada kenyataannya, Battle Soul Hall memiliki kriteria yang sangat ketat ketika memilih seorang pejuang, menyaring anugerah alami, kekuatan, dan karakter moral prajurit tersebut.
Baru setelah itu akhirnya memutuskan apakah prospek akan diizinkan untuk bergabung dengan barisan mereka. Tang Wulin telah menjadi agak akrab dengan markas Sekte Tang Kota Bintang Luo setelah kunjungan sebelumnya. Setidaknya itu tidak seperti pertama kalinya, dia bahkan tidak bisa mengenali tempat itu setelah dia masuk. Dia tiba di lokasi pertukaran poin kontribusi. Skala tempat ini lebih besar dari markas Tang Sekte di kota Shrek. Segala macam kata dan angka melintas di layar besar dengan sejumlah besar item untuk dipertukarkan. Barang-barang ini dapat dibagi ke dalam kategori luas termasuk rekaman budidaya yang sulit ditemukan, perangkat jiwa, logam langka, mesya, dan banyak lagi. Tang Wulin mulai mencari dengan cermat dan menemukan lokasi untuk bertukar item roh. Dia sebenarnya bisa memilih untuk menawar barang tersebut di toko lelang, tapi proses penawaran akan memakan banyak waktu. Apalagi, harga barang di sana sebenarnya lebih mahal daripada di Sekte Tang. Mengingat kesulitan seperti itu, dia merasa bahwa Sekte Tang adalah tempat yang paling dapat diandalkan untuk dituju. Dia mengklik kotak pencarian, lalu dia memeriksa kotak item roh dan memasukkan kata kunci 10.000 tahun. Pencarian dimulai, dan aliran data segera mulai berdenyut di layar. Tang Wulin mencari dengan serius. Ada begitu banyak data. Markas Sekte Tang Kekaisaran Bintang Luo layak mendapatkan reputasinya. Ada banyak variasi dari item roh 10.000 tahun. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan kata kunci lain sebelum melanjutkan pencariannya. Buah Dragon Scale 10.000 tahun. Kali ini, hasilnya jauh lebih sedikit. Tidak butuh waktu lama sebelum total 11 hasil pencarian muncul. Hasil pertama adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun, usia 10.600 tahun, nilai tukar 21.000 poin kontribusi. Hasil kedua adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun, usia 11.500 tahun, nilai tukar 22.300 poin kontribusi. Hasil akhirnya adalah buah Dragon Scale 10.000 tahun, usia 97.800 tahun, nilai tukar 340.000 poin kontribusi. Tang Wulin menelan ludah saat membaca hasil akhirnya. Itu tadi barang bagus. Ini adalah buah skala naga yang hampir berumur 100.000 tahun. Dia tidak menyangka bahwa markas Sekte Tang akan memilikinya. Sayang sekali harganya jelas terlalu mahal. Dia tidak mampu menukarnya. Pandangannya kembali ke baris pertama hasil sekali lagi. Dia mengumpulkan poin kontribusi Sekte Tang yang telah dia kumpulkan, selain hadiah poin kontribusi yang dia terima dari misi Battle Soul Hall sebelumnya dikurangi tangan giok misterius yang dia tukarkan. Dia bisa menukar buah Dragon Scale 10.000 tahun pertama dengan poin kontribusi yang tersisa. Itu dia, lebih baik mendapatkan keuntungan yang lebih kecil daripada tidak sama sekali. Tang Wulin mengklik tombol pilih, lalu dia menggunakan lencana Sekte Tang untuk memverifikasi identitasnya sebelum membayar dengan poin kontribusi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Item roh dengan peringkat 10.000 tahun akan membutuhkan waktu untuk dikirimkan. Dia memutuskan bahwa dia harus mencari akar safir 10.000 tahun. Kali ini, hanya ada 3 hasil pencariannya. Hasil pertama adalah akar safir 10.000 tahun, usia 13.900 tahun, nilai tukar 43.500 poin kontribusi. Hasil kedua adalah akar safir 10.000 tahun, usia 21.600 tahun, nilai tukar 100.000 poin kontribusi. Hasil ketiga adalah akar safir 10.000 tahun, usia 54.000 tahun, nilai tukar 315.000 poin kontribusi. Selain hasil pertama, harga-harga ini semuanya astronomis. Bahkan 40.000 poin kontribusi untuk hasil pertama jauh melebihi apapun yang mampu diberikan Tang Wulin saat ini. Senyuman yang dipaksakan muncul di wajahnya setelah itu. Lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas membutuhkan 4 jenis item roh 10.000 tahun. Buah Dragon Scale 10.000 tahun adalah salah satunya, akar safir 10.000 tahun juga. Namun, agak sulit baginya untuk mengumpulkan barang-barang roh ini berdasarkan kemampuan keuangannya saat ini. Tang Wulin memikirkannya, lalu dia menemukan anggota staf Sekte Tang. Halo, saya ingin bertanya di mana saya bisa menjual beberapa bahan berharga ke Sekte Tang kita. Anggota staf menjawab dengan hormat, prajurit putih kami yang terhormat, maukah Anda pergi ke pusat penilaian kami dan memamerkan barang penjualan Anda untuk dinilai? Anggota staf di sana akan memberitahu Anda tentang prosedurnya. Mereka segera membimbing Tang Wulin ke arah pusat penilaian. Tang Wulin tidak terburu-buru menuju ke sana.
Dia menunggu 10.000 tahun Dragon Scale Fruitnya untuk dikirim, lalu dia menyimpan buah Dragon Scale sebelum dia menuju ke pusat penilaian. Pusat penilaian adalah aula yang sangat luas. Bagian dalamnya bahkan terasa seperti gudang besar. Ada banyak anggota staf yang sibuk di sana. Keunggulan seorang prajurit terungkap pada saat yang tepat ini. Seorang prajurit diberi prioritas di bagian manapun di dalam Sekte Tang. Secara kebetulan, tidak ada prajurit lain yang mengantri di depan. Ada staf khusus Sekte Tang yang mengantar Tang Wulin ke depan segera setelah dia masuk melalui pintu. Mereka memeriksa lencana prajuritnya untuk memverifikasi identitasnya. "Tolong, ada yang bisa saya bantu?" Anggota staf bertanya dengan senyum di wajahnya. Tang Wulin ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan berbicara, "Saya memiliki misya hitam rusak yang ingin saya jual ke sekte. Tolong bantu saya untuk menilai berapa banyak poin kontribusi yang dapat saya tukarkan." Black Misha, rasa keheranan terungkap di mata staf. Ada banyak orang yang jual barang di assessment center dan juga tidak ada kekurangan orang yang melakukan assessment, tapi jarang ada yang jual Misha, setidaknya staf belum pernah melihat ada yang melakukannya. Misha hitam adalah Hyper Misha yang hanya didahului oleh Divine Misha berwarna merah. Sulit untuk mengukur harganya karena bahannya pun sangat mahal. Jika seorang Master Misha mampu menghasilkan Misha hitamnya sendiri, itu sama berharganya dengan hidupnya. Tang Wulin mengangguk dan berbicara, "Bolehkah saya?" "Tentu saja Anda bisa." Staf sudah sadar kembali saat ini, dia buru-buru berbicara, "Tolong ikuti saya dengan cara ini." Staf memandu Tang Wulin ke tempat yang luas. Tang Wulin mengangkat tangannya dan melepaskan Misha hitam yang dia sita dari pemberontakan tengkorak hijau dari cincin penyimpanannya. Pada kenyataannya, Misha tersebut tidak dianggap rusak terlalu parah. Hanya stasiun percontohannya yang ditembus oleh cakar naga emas. Selain itu, sebagian besar sistemnya masih dalam kondisi sempurna. Jika bukan karena kurangnya kondisi di Grand Star Luo Hotel, Tang Wulin telah berusaha untuk memulihkannya. Staf pusat penilaian Sekte Tang sangat profesional. Mereka segera mengundang beberapa mekanik Misha dan mulai menilai seluruh Misha hitam. Sisa murid Tang Sekte yang sedang mengantri dan menunggu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang bahkan menjual Misha hitam. Selain itu, Misha hitam tampaknya berada dalam kondisi yang sangat sempurna. Meskipun setiap Misha tingkat tinggi disesuaikan dengan situasi seseorang dan tidak dibuat cocok untuk orang lain, tetapi jenis Misha bentuk manusia ini masih memiliki kesamaan. Seseorang dapat memodifikasinya sedikit untuk digunakan sendiri dan itu jauh lebih mudah daripada memproduksi Misha hitam baru. Ini adalah barang bagus yang tidak bisa diukur dengan harga, namun seseorang bahkan menjualnya. Seorang staf senior berjalan di depan Tang Wulin. "Apakah Anda benar-benar ingin menjual Misha hitam ini ke sekte?" Tang Wulin tersenyum paksa dan mengangguk. "Ya, saya kekurangan poin kontribusi, jika tidak, saya juga tidak ingin menjualnya." Senior itu mengangguk, "Sangat disayangkan. Kualitas Misha itu sendiri sangat mengesankan. Itu juga diawetkan dalam kondisi yang agak lengkap. Ada tanda pemberontakan tengkorak hijau di atasnya jadi itu harus menjadi trofi perang Anda, kan?" "Impresif." Tang Wulin menjawab, "Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu, hanya kebetulan." "Dapatkah saya mengetahui berapa nilai kontribusi Misha ini?" Senior berkata, "Umumnya, Misha hitam setidaknya bernilai 300.000 poin kontribusi. Sebuah Misha bentuk manusia bernilai sedikit lebih. Namun, Misha Anda awalnya rusak. Di sisi lain, itu milik Green Skeleton Rebellion sehingga dilengkapi dengan sistem penghancuran diri. Akan sangat merepotkan untuk mengubah atau menghapus sistem. Biaya untuk melakukannya juga sangat tinggi dan berbahaya. Di saat yang sama, Anda juga tahu bahwa barang yang dijual di pusat penilaian akan dihitung dengan harga diskon. Karenanya, kami hanya dapat memberikan 100.000 poin kontribusi untuk Misha hitam. 10% tambahan diberikan karena identitas prajurit kulit putihmu, jadi itu bernilai 100.000 poin kontribusi. Ini adalah harga tertinggi yang bisa kami berikan padamu." Soul Land 3 Chapter 652. Chapter 652, Menjual Black Misha. Tang Wulin merasakan sakit yang membakar saat mendengar itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan ingin menjual Misha hitam ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang karena dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Tentu saja, Misha ini dimaksudkan untuk pertarungan jarak dekat, tapi tidak bersenjata. Jika Anda dapat menemukan senjatanya, maka kami akan menambahkan 20.000 poin kontribusi lagi.
Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kami hanya akan memilih harga 110.000 poin kontribusi seperti yang Anda sebutkan. Tang Wulin tidak pernah bisa melepaskan senjatanya. Itu masih berguna baginya. Transaksinya cukup sederhana. Segera, ada 110.000 poin kontribusi ditambahkan ke kartu sekte Tang Wulin. Ini adalah jumlah poin kontribusi terbesar yang dia kumpulkan sejak dia bergabung dengan sekte Tang. Dengan poin kontribusi di tangan, dia kembali ke pusat pertukaran. Dia membeli akar safir 10.000 tahun termurah tanpa ragu sedikit pun. Kemudian, dia melanjutkan pencariannya dan menghabiskan lebih dari 50.000 poin kontribusi untuk ditukar dengan jenis item roh 10.000 tahun lainnya. Dia masih kekurangan satu item. Itu adalah sebotol darah monster jiwa tipe naga 10.000 tahun. Saat ini, poin kontribusi Tang Wulin yang tersisa kurang dari 20.000. Dia merasa sedikit beruntung jadi dia berharap darah monster jiwa tipe naga 10.000 tahun itu tidak terlalu mahal. Hasil pencarian pertama muncul, satu botol 10.000 tahun 5 elemen darah naga, usia 11.600 tahun, nilai tukar 48.000 poin kontribusi. Ekspresi wajah Tang Wulin menegang. Dia kekurangan 20 lebih dari 1.000 poin kontribusi. Meskipun dia masih memiliki beberapa barang berharga, barang-barang itu tidak untuk dijual. Mayoritas roh menempa dan memadukan logam tempa yang dia tempa, dia berikan kepada rekan-rekannya. Yang lainnya berkualitas lebih rendah. Meskipun dia masih bisa menukarnya dengan beberapa poin kontribusi, itu tidak akan cukup untuk menutupi kekurangannya. Untungnya, dia masih punya waktu. Dia bisa menerima pekerjaan pandai besi untuk mengumpulkan poin kontribusi. Pada level spirit tempa, setiap bagian dari spirit tempa metal terutama yang terbuat dari spirit alloy memiliki nilai kontribusi yang cukup besar. Tang Wulin menyimpan 3 barang roh yang dia tukarkan, lalu dia menerima beberapa misi lagi sebelum dia naik taksi jiwa untuk kembali ke hotel. Tang Wulin merasa tidak enak karena harus berpisah dengan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah. Oleh karena itu, dia merasakan sakit yang menggeliat dan ketidaknyamanan di dalam hatinya dalam perjalanan pulang. Orang yang kikir tidak pernah tahan dengan rasa sakit karena kehilangan uang. Mesia hitam saya. Tang Wulin menghela nafas. Andai saja dia memiliki waktu yang cukup untuk memisahkannya, hanya logam mulia dan susunan inti yang bernilai lebih dari poin kontribusi yang dia dapatkan untuk itu. Bagaimanapun, dia berubah pikiran ketika dia menemukan mesia hitam adalah alat yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah perangkat dipicu, ada kemungkinan besar semuanya akan dihancurkan. Dia merasa jauh lebih baik saat memikirkan hal ini. Itu tidak benar. Suara yang akrab bergema di benak Tang Wulin saat ini. Oh Tang. Tang Wulin menutup matanya dan dia bisa melihat Tang Tua di dunia spiritualnya. Dia tahu bahwa Tang Tua berarti bisnis karena dia merasakan keseriusan dalam suara spiritualnya. Wulin, aku bisa merasakan keinginanmu. Namun, itu tidak benar. Segel Raja Naga Emas tidak bisa diabaikan. Itu bagus bahwa Anda mampu melewati uji coba segel lapisan kelima dengan bergantung pada kekuatan tubuh Anda. Namun, Anda tidak harus mencari kesuksesan cepat dengan segera mencoba terobosan lain. Ini mungkin mengorbankan nyawamu, Tang Tua berbicara dengan nada serius. Tang Wulin diam. Jelas bahwa Tang Tua telah mengetahui hal ini. Tapi, aku takut aku tidak bisa mengalahkan lawan tanpa melalui ini. Oh Tang, saya telah dilatih dengan metode kultivasi sekte tubuh. Tubuhku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya harus mampu menahan proses terobosan lain untuk segel lapisan ke-6. Lihatlah betapa santai saya ketika saya mencapai terobosan ke segel lapisan kelima. Tang Wulin mencoba yang terbaik untuk terdengar tenang. Bukan begitu cara kerjanya. Pertama, setiap segel Raja Naga Emas yang membawa serta untuk Anda peningkatan esensi Raja Naga Emas menempatkan tekanan yang luar biasa pada tubuh Anda. Meskipun mampu memberi Anda kekuatan, itu akan mengancam hidup Anda pada saat yang sama dan membawa Anda selangkah lebih dekat ke kematian. Anda akan membutuhkan lebih banyak akumulasi dan kekuatan yang kuat. Saya harus memberitahu Anda bahwa setelah Anda mencapai terobosan dari 9 lapisan pertama, 9 lapisan terakhir akan menjadi perjalanan ke neraka. Anda harus memperpanjang waktu untuk mencapai terobosan Anda ke 9 lapisan pertama sebanyak yang Anda bisa, sehingga Anda akan lebih siap. Bagaimana Anda dapat membalik proses dan mempercepat terobosan segel Anda? Ini pasti akan membawa bencana bagimu. Tang Wulin tertegun sejenak. Jadi, maksudmu akan lebih sulit untuk mencapai terobosan setelah 9 lapisan pertama.
Old Tang berbicara lagi, 9 lapisan pertama hanyalah sisa energi dari Golden Dragon King Bloodline. Itu bukan kekuatan asalnya, sedangkan 9 lapisan terakhir adalah bentuk kekuatan asalnya yang paling murni. Yang terbaik bagi Anda untuk mencapai basis budidaya peringkat judul Douluo sebelum Anda mulai menerobos ke 9 lapisan terakhir. Mungkin kemudian, Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan dari proses tersebut. Anda hanya berada di 4 cincin jiwa sekarang dan Anda telah menembus segel lapisan kelima. Ini sudah sangat cepat. Jika saya tidak dalam tidur nyenyak pada saat itu, saya tidak akan pernah mengizinkan Anda bahkan untuk membuka segel lapisan kelima begitu cepat. Anda harus membiarkan alam mengambil jalannya dan menunggu sampai segelnya lepas dengan sendirinya ketika tubuh Anda telah mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Kesampingkan masalah apakah Anda dapat bertahan dari lapisan ke-6 sekarang, bahkan jika Anda mampu menahan proses tersebut sekarang setelah Anda memiliki kekuatan lapisan ke-6. Anda masih harus menerobos lapisan ke-7 dalam waktu 3 tahun dan menyelesaikan terobosan 2 lapisan berikut sebelum usia 25 tahun. Singkatnya, Anda harus menyelesaikan 9 terobosan pertama pada usia 25 tahun. Maka, Anda harus menghadapi cobaan mengerikan yang mengikuti. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mencapai basis budidaya peringkat judul Douluo pada usia 25? Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Hampir tidak mungkin tanpa keraguan. Sudah tidak bisa dipercaya bagi seorang jenius berbakat seperti Long Yue untuk mencapai 6 cincin jiwa pada usia 20 tahun. Tentu saja, itu melampaui mustahil baginya untuk mencapai 9 cincin jiwa pada usia 25 tahun. Kecuali jika dia mengandalkan beberapa harta surga dan bumi dari dunia ini untuk mempercepat prosesnya, fondasinya tidak akan stabil. Ini hanya kompetisi. Apa yang lebih penting, untuk memenangkan persaingan atau kehilangan hidup Anda? Apakah Anda tidak mengerti apa artinya menimbang pentingnya sesuatu? Old Tang berbicara dengan tegas. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, hentikan idenya. Ada baiknya Anda menyiapkan item roh ini sebelumnya. Anda juga mendapatkan waktu dari terobosan sebelumnya. Tetap saja, Anda harus mempertahankan kultivasi Anda saat ini selama 2 hingga 3 tahun lagi sebelum Anda menembus ke lapisan ke-6. Dengan cara ini Anda dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Menurut tingkat kultivasi Anda saat ini selain kebangkitan Kaisar Blue Silver, Anda mungkin dapat mencapai peringkat judul Douluo pada usia 30. Jadi, Anda tidak boleh menyelesaikan terobosan 9 lapisan pertama sebelum Anda mencapai judul Douluo. Suara Old Tang berakhir. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut keras ketika dia membuka matanya sekali lagi. Dia telah menahan penderitaan karena membuka segel lebih dari sekali atau 2 kali. Ada juga sejumlah konsekuensi negatif jangka panjang karena menerobos dengan paksa. Sepertinya dia tidak harus bertindak sembarangan. Dia tidak akan menjual Mesya hitam jika dia tahu sebelumnya. Oh, sungguh kerugian yang sangat besar. Tang Wulin merasa tidak enak ketika dia kembali ke hotel. Lupakan. Saya akan menggunakan waktu sekarang untuk menyelesaikan lebih banyak misi pandai besi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dan bertobat nanti. Kata-kata Old Tang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Itu membuat Tang Wulin membatalkan ide untuk menerobos segel lapisan ke-6 dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melanjutkan kultivasinya sekarang. Kompetisi elit muda kontinental peringkat tinggi Soul Masters berlanjut hingga tahap akhir. Kolisem itu penuh sesak seperti sarden. Sulit untuk membeli tiket untuk kompetisi tersebut. Para calo menjual tiket dengan harga 4 kali lipat dari harga aslinya, tetapi tiketnya tetap laku seperti kue panas. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali setiap 3 tahun di Kekaisaran Bintang Luo. Atmosfernya penuh dengan intensitas. Pertandingan eliminasi berbeda dari pertandingan sebelumnya. Star Luo Coliseum tidak akan melakukan banyak pertandingan secara bersamaan selama fase eliminasi kompetisi. Hanya ada 1 tahap kompetisi yang tersisa di Coliseum, dan itu jauh lebih besar dari sebelumnya.